hidup 2,5 juta itu pada saat itu ngerasa kurang ditambah karena kan mama juga sakit, tinggal di foto doang nih. Coba dengan nominal yang kecil langsung foto, biasa kan kalau pinjol foto dan segala macem. Dampak psikologisnya sama seorang Ayu waktu itu tuh rusak. Seberapa rusak? Apa yang terjadi? Rusak kayak udah mau mengakhiri hidup. Halo teman-teman Kedamaian ID, sekarang saya sama Mbak Ayu. Yeay, kasih plus dong buat Mbak Ayu. Dan kali ini teman-teman kita ngomongin tentang pinjol. Wah, ini sesuatu yang sebetulnya saya lupa kalau saya kenal deket sama Ratu Pinjol. Ratu banget gak tuh? Jadi Mbak Ayu ini teman-teman adalah salah satu tim saya, teman-teman di Kedamaian ID yang sudah bertahun-tahun bareng sama saya, teman-teman. Nah, yang mungkin banyak orang gak tahu adalah sebelum gabung ke kita, Mbak Ayu itu sempat terlibat pinjol dan terlibat cukup dalam, betul ya? Dalam banget. Dalam banget gitu ya. Angkanya cukup fantastis teman-teman, dan hari itu ya tetap seperti wajarnya mungkin banyak teman-teman yang ngalamin ya, ketika terlibat pinjol dan tidak mampu bayar waktu itu ya. Itu kan betul-betul ngehajar bawah sadar secara psikologis banget gitu dan cukup berat. Nah, hari ini saya pengen tanya beberapa hal itu tentang pinjol tadi ya ke teman-teman semua nih, ke Mbak Ayu nih, tentang itu dan bagaimana transformasi psikologisnya dia. Ini yang saya juga belum pernah tanya teman-teman, karena faktanya, nah ini yang perlu teman-teman tahu ya, Mbak Ayu ini adalah salah satu karyawan yang bisa dibilang top achiever gitu. Jadi salah satu tim kerja saya yang berhasil mencapai penghargaan terbaik di semua lini. Wah, kalau kita ngomongin produktivitas ya mentok gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang energi pun juga sama gitu. Mbak Ayu ini berhasil membagi energi positifnya ke semua orang, teman-teman. Kalau kita bikin penilaian karyawan itu udahlah, Mbak Ayu gak usah ikut dinilai lah. Udah sampai kayak gitu. Semua orang udah sepakat kalau dia adalah karyawan terbaik. Nah, teman-teman, berawal dari terlibat dengan luar biasa itu sampai akhirnya bisa lolos dan terus justru malah mungkin nggak kalau bisa dibilang sama teman-teman, ini tadinya keadaan psikologis seorang Ayu yang tadinya sebelum terlibat terlalu dalam sama pinjol sama setelah dan terus gabung sama kita dan sampai hari ini malah bagusan yang sekarang. Iya, betul. Wih, bagusan kan yang sekarang. Ini menarik teman-teman ya. Saya pengen tanya nih, soalnya gini, teman-teman yang terlibat pinjol jujur banyak sampai hari ini masih banyak nih orang-orang dekat kita yang terlibat sama pinjol. Balikin ke psikologis normalnya aja belum loh. Belum mampu gitu kan. Ini bisa sampai lebih baik dari sebelumnya, berarti kan kita perlu tanya apa yang terjadi. Nah gitu. Ini mungkin supaya dapat gambaran utuhnya di depan aja nih Mbak Ayu, mungkin kita detailin habis ini. Menurut Mbak Ayu, apa yang terjadi di dalam proses Mbak Ayu bangkit gitu? Apa yang paling kencang terjadi dan mungkin itu jadi penyebab paling utama sampai kedewasaan psikologisnya kok balik lagi, bahkan lebih baik, bahkan bisa banyak bantu orang, bukan cuman nyembuhin diri sendiri gitu. Nah, ini apa yang terjadi gitu? Apa Mbak Ayu bersemedi mungkin atau bertapa di gua mana gitu? Apa yang terjadi saat perubahan itu ternyata didapat gitu? Oke, titik baliknya itu sebenarnya ketika kita ada di waktu itu yang di Banyumas itu loh, yang di villa. Ya kan, yang kita Ayu pertama kali ikut sharing season bareng. Sharing session kita. Iya, Itu kan situ kita sharing impian gitu ya. Betul, dream sharing gitu ya. Kita bangun impian bareng-bareng. Oke. Nah, itu apa yang terjadi? Di titik itu kan ada sesi meditasinya ya. Yes. Sesi meditasi itulah, di situ Ayu kan disuruh ngebayangin mau kayak gimana sih masa depanmu. Mau bagaimana sih kamu, mau menjadi seperti apa sih kamu gitu kan. Nah, di situ Ayu mulai ngebayangin secara nyata, secara jelas gitu kan. Ayu nggak mau loh yang kayak kemarin itu nggak mau diulang. Jadi itu mungkin kalau titik baliknya adalah mulai dari saat itu Ayu mulai percaya bahwa Ayu bisa jadi sosok yang seperti yang dibayangin itu. I see. Oke. Dan pasti dulu belum kejadian kan? Baru diinginkan gitu ya. Dibawa ke dalam meditasi, diinginkan dengan serius.
Apakah sekarang sudah tercapai? Sedikit banyak sudah. Oke, beberapa hal yang diniatkan dulu pengen sekarang udah dapet, sudah terjadi. Sudah terjadi. Cerita dong sama teman-teman, apa aja sih yang dibayangin waktu itu, mungkin gambaran besarnya aja yang diinginkan gitu. Untuk supaya kebayang nih ya, oke meditasi sih udah sering dengar dari Mas Fadli, cuman kalau misalnya masalahnya gede banget nih, sementara untuk ngebayangin itu kan banyak yang susah ya, atau sekedar pengen percaya bahwa nanti ada habis gelap terbitlah terang gitu kan. Itu tuh nggak gampang gitu. Nah itu gimana waktu itu ngebayanginnya? Apa yang dibayangin? Yang dibayangin adalah yang pertama. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Ayu layak untuk dapat income 10 kali lipat. Tepat, itu spesifik Ayu menginginkan itu. Oke. 10 kali lipat dari apa yang Ayu dapetin. Pada waktu itu. Ya waktu itu kan Ayu sebelum gabung di tim ini kan Ayu guru ya. Oke, iya. Ayu guru gitu kan. Guru itu gajinya cuma ya sekitar 2,5 jutaan. 2,5 juta gitu kan. Dan spesifik Ayu mau punya income 10 kali lipatnya. Jadi pengen banget jadi 25 juta sebulan. Ya sekitar 25 juta sebulan. Dan itu kurang dari 1 tahun ketika mulai menginginkan itu sampai itu terjadi. Itu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun terjadi. Checklist lah 25 juta per bulan. Checklist, langsung beli lemari. Langsung punya lemari baru. Oke. Gitu. Langsung punya barang-barang yang Ayu pengen gitu ya. Wah, ini mungkin kita coba breakdown sedikit deh. Emang kalau boleh tahu nih yuk, awalnya banget itu kenapa sih terlibat pinjol? Ada tujuan apa? Oke, kalau mau diceritain itu kan taulah gaji cuma 2,5 juta. Hidup 2,5 juta itu pada saat itu ngerasa kurang. Ngerasa kurang ditambah karena kan mama juga sakit. Iya. Mama sakit waktu Mama sakit, harus bolak-balik ke rumah sakit. Itu kan butuh biaya. Butuh biaya. Dan pada saat itu adik Ayu juga belum sedewasa saat ini. Gitu. Jadi kayak ini tanggung jawab gua gitu loh. Ngambil tanggung jawab itu. Sebagai kakak pertama gitu kan ya. Iya, sebagai anak perempuan pertama, sebagai kakak yang gak mau ngelibatin adik. Yang pada saat itu belum sebijaksana sedewasa hari ini gitu kan. Siapa lagi gitu kan yang harus membantu itu. Ya kan, awalnya sih coba-coba. Coba-coba lihat-lihat gitu kan di sosial media. Tinggal di foto doang nih. Coba dengan nominal yang kecil. Langsung foto. Biasa kan kalau pinjol foto dan segala macem langsung ditransfer. Wah bener nih, masuk rekening nih. Ya kan, ditransfer. Waktu itu masih lancar tuh pembayaran dan segala macem. Pinjem gitu kan. Sempet bayar. Tapi kan yang namanya kebutuhan akhirnya kok nambah lagi, cari lagi pinjol yang lain, sampailah ke jadi ratu pinjol itu. Oke. Sempet nggak akhirnya untuk bayar pinjol yang A, pinjam dari pinjol yang B? Itu sampai akhirnya seperti itu. Pinjam di pinjol untuk nutup. Untuk bayar pinjol lagi. Untuk nutup pinjol yang lain. Gitu. Jadi banyak duitnya sebenarnya juga nggak diterima dong. Nggak diterima. Pada akhirnya itu tidak diterima. Oke. Nah itu nggak kepikiran waktu itu. Ini nanti bunganya gimana bayarnya? Nanti makin gede pinjamannya. Kemampuan yang sekarang nggak mampu bayar aja,
nggak tahu nih nggak mampu gitu, tapi tetap jalanin pinjem lagi supaya nutup. Itu kenapa? Karena pada saat itu belum punya kebijaksanaan, kedewasaan seperti saat ini gitu kan. Oh masih banyak nih, masih ada pinjol-pinjol yang lain. Sampai yang durasinya dari 1 bulan, sampai 2 minggu, sampai 1 minggu, sampai 3 hari itu kita ambil. Oh. Ayo ambil itu pinjolnya untuk nutup yang sebelum-sebelumnya gitu. Banyak dong aplikasinya. Banyak. Itu kayak satu HP itu isinya aplikasi, nggak ada foto, nggak ada aplikasi lain, cuma aplikasi pinjol. Masya Allah, oke. Jadi sebetulnya ya tujuannya baik ya. Ini kayaknya juga sebenarnya kalau misalnya teman-teman dengar atau Anda ngalamin sendiri juga kan pasti awalnya tujuannya baik lah gitu ya. Teman-teman di sini juga ada beberapa yang sudah terlibat dan akhirnya lepas itu awalnya ya karena nenek sakit cuman, karena pengen bantuin keluarga, Betul. karena aduh cuman kurang dikit nih, ya udahlah cari yang gampang minjemnya, ternyata bunganya gede, akhirnya ada satu dan lain hal nggak mampu bayar lah segala macem gitu. Dan biasanya ini kan kalau misalnya udah mulai mampet nih, nggak lancar bayar nih, itu dapat tagihannya yang kadang-kadang halus, kadang-kadang keras dong. Iya, betul. Gitu. Ada nggak yang sangat mengganggu dan apa yang Ayu rasain waktu itu? Datang ke sekolahan. Yang nagih datang ke sekolah, Datang ke orangnya sekolah. beneran datang. Datang ke sekolah. Di saat Ayu memang masih jadi guru di situ. Kan? Masih jadi guru, dan itu langsung bikin satu sekolah heboh. Oh, oke. Mulai dari satpam sampai guru, sampai murid, orang tua murid itu, nih Miss Ayu nih, gitu nih. I see. Nih dikejar-kejar, ada yang nyari nih. Kan foto kita disebar. Iya disebar kan. Ke semua Dan kontak. biasanya kan itu tuh kalau yang saya juga suka nerima tuh. Ada aja nih kontak gua dipakai nih berarti kan gitu ya. Kenal nggak sama ini gitu kan. Bawa kabur ini, uang. Bawa kabur uang nih, Betul. penipu nih gitu kan. Janji bayar tapi enggak nih gitu. Ini fotonya gitu segala macam. Ada yang foto sama KTP-nya juga Iya. gitu kan, dikirimin, disebar tuh saya terima. Berarti itu juga diterima sama semua orang Ayu kenal di sekolah itu. Iya, kalau kontak murid, kontak orang tua murid, kontak guru, orang yayasan, Oke. semuanya, guru mulai dari yang TK sampai SMK itu satu yayasan itu ya ada disimpan kontaknya. Kan kita nggak berpikiran jahat ya, ya kan, maksudnya ada orang yang mungkin pisahinlah HP-nya gitu kan. Ini kan enggak gitu. Emang Memang niatnya pakai bayar, tapi memang, ya pas nggak bisa bayar. iya gitu. Oh, dan ya kita nggak perlu bahas lah ya dampak secara teknis terhadap sekolahan, orang tua murid, yayasan dan lain-lain gitu. Tapi yang pengen kita bahas di Kedamaian ID ini, dampak psikologisnya sama Rusak. seorang Ayu waktu itu tuh Rusak. Seberapa rusak? Apa yang terjadi? Rusak kayak udah mau mengakhiri hidup. Sempat sampai kepikiran mau mengakhiri hidup. Iya. Oh. Udah nggak tahu lagi nih aplikasi mana lagi yang harus dipakai gitu loh. Aplikasi mana? Kayaknya udah semua aplikasi gitu dipakai gitu kan. Sampai hari itu harus bayar 3 aplikasi yang harus bayar. Kita nggak ada uang. Ayu tuh waktu itu nggak ada uang. Habis banget nol udah. Habis, udah nggak tahu mau pinjem lagi gimana gitu kan. Sedangkan besoknya juga ada 3 harus bayar gitu kan. Oke. Itu sampai Ayu punya dulu Ayu ngekos kan. Di ngekos itu Ayu punya PC, punya monitor. Kita bawa Ayu sama teman Ayu tuh Bawa PC. bawa PC Oke. ke Pegadaian. Oh. Ya kan, nggak bisa, kita nggak terima ini. Oke. Kita nggak bisa terima itu, sampai udah hopeless. Udahlah, udah kayak udah nggak tahu harus kayak gimana. Udah jalan di pinggir jalan itu hampir keserempet kendaraan itu tuh kayak udah ya udahlah nggak apa, mati deh Oke. gitu. Oke. Mati deh, udah deh gitu kan. Balik ke kosan kayak ngelihat pisau itu, wah itu kayak ada inspirasi panggilan tertentu gitu kan. Oke. Cuma kok nggak deh gitu kan, pasti ada ini belum waktunya gitu loh. Tapi pikiran itu sempat ada terlintas. Oke. Dan titik baliknya tadi ya, pas kita udah ketemu, kita udah gabung dan Ayu meditasi. Saat itu Ayu
baru mulai berani bermimpi dan Iya. ngebayangin 10 kali lipat punya income itu Iya. tadi. Berapa lama tuh jarak dari tadinya pengen mengakhiri hidup sampai akhirnya mulai dapetin pencerahan, ternyata masih bisa hidup nih gitu. Itu kejadian tahun 2019. 2019, oke. 2019 pertengahan lah ya, pertengahan 2019. Ayu gabung di tim ini itu di April 2020. Setengah tahun lah mungkin ya. Mm-mm. Beberapa bulan dari sejak itu. Oke. Dan kan saya nggak tahu ya teman-teman ya, sebelum Mbak Ayu gabung itu detail kehidupannya itu seperti apa. Tapi yang saya tahu waktu itu teman-teman, itu Ayu udah jadi orang yang fight gitu. Iya. Udah jadi orang yang dikasih tugas apa, over deliver. Iya. Dikasih job desk apa, lebih dari job desk ngerjainnya. Nah, itu kan ada perubahan mental yang tadinya dari pengen mengakhiri hidup, udah nggak tahu lagi mau ngapain, sampai akhirnya punya harapan hidup yang luar biasa. Dalam beberapa bulan itu apa yang terjadi? Yang pasti ada support orang tua sih. Waktu itu tinggal papa. Akhirnya Ayu jujur. Akhirnya Ayu jujur. Jadi karena kejujuran itu ngerasa kayak setengah beban itu hilang. Oke. Ya kan selama ini kan kita papa itu nganggep Ayu tuh punya nggak ada Ayu tuh masalah. ada aja lah, nggak punya masalah. Nggak punya lah. masalah Oke. gitu kan. Begitu dateng bawa-bawa PC, bawa-bawa CPU. Yang kayak gitu kan. Ini kenapa? Akhirnya Ayu cerita. Ayu cerita dan jujur Ayu ke keluarga besar. Yang penting ke keluarga dulu. Ya kan, ya mau nanti urusan diterima atau enggak, yang penting jujur. Karena menurut Ayu harus jujur dulu. Karena mereka akan dapetin versi lain nih, versi dari gitu. orang nih, iya, dari luar gitu nih kan, yang penting, nagih lah, yang apa ngatain ya, gitu-gitu. Mungkin dia akan didatengin juga, ya kan, mungkin dia akan dikirimin pesan dan segala macam. Yang penting Ayu ngomong dulu jujur sama mereka. Ini loh, memang Ayu pernah melakukan ini. Yes, Ayu mengakui kesalahan. Ngelakuin kesalahan, gitu ya. Terserah ada yang marahin, ada yang maki-maki, ada yang ikut sedih, ada yang nangis, ya kan. Ke siapa aja? Papa gitu. Papa ke Solo, Ayu ke keluarga mama, almarhumah mama. Oke. Sampai ke keluarga Solo. Mama, Ayu klarifikasi tuh, datengin keluarga, Ayu klarifikasi, Ayu ceritain semuanya. Tapi point of view ceritanya memang point of view bukan membela diri ya, bukan. Memang Ayu salah. Ngaku dulu gitu, kata papa kan. Itu yang bikin Ayu kuat bahwa ngaku aja dulu. Gitu kan, jujur dulu. Nah, itu di situ, abis itu kamu masih banyak kok yang bisa dikerjain. Oke. Gitu. Jadi dari proses nunggu kejadian itu sampai akhirnya join di tim ini gitu kan, Ayu tuh kayak udah pengabdian masyarakat jadinya. Membayarnya. Berpikirnya tuh lebih ke gimana caranya giving back to society, penghikmatan gitu ya, kemanusiaan. Betul. Gimana caranya nih sekarang Ayu ngasih manfaat buat orang. Betul. Jadi Ayu akhirnya pindah dari kosan ke tempat papa waktu itu ya, yang di salah satu kabupaten Tangerang, yang emang tempatnya itu masih desa banget gitu loh. Jauh dari mana-mana. Saya pernah datang jauh banget gitu ya. Jauh dari boleh ngaku di Tangerang sih, tapi dari kota Tangerang itu berjam-jam. Betul, jalanannya hancur gitu kan. Ternyata di situ tingkat pendidikan anak-anaknya itu rendah sekali. Oke. Gitu. Jadi Ayu ngambil posisi itu karena kan emang cita-cita Ayu dari dulu jadi guru. Fakta Ayu ngajar di sekolah waktu itu kan karena memang cita-cita. Jadi guru, gitu kan. Akhirnya itu waktu itu berhenti akhirnya dari sekolah. Berhentilah. Yang nggak sanggup gitu loh, nggak sanggup secara mental. Harus ngadepin itu di kata-kata yang tadinya teman gitu kan. Tadinya teman gitu kan, banyak guru-guru muda yang support. Jadi ikutan menyalahkan, ya kan, jadi ya begitulah intinya. Jadinya ya sudah, keluarlah akhirnya dari sekolah itu dari sekolah. Resign. Terus apa yang dilakukan? Sadar nih anak-anak di sana mulai sadar kalau ternyata anak-anak di sana nih pendidikannya rendah gitu. Apa yang Ayu lakukan? Ngajar lagi? Manggil mereka ke rumah tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Jadi bikin kayak kelas. Iya. Kayak sekolah non formal gitu. Diskusi PR, latihan, hitung matematika. Umur berapa anak-anaknya?
banyak dari TK yang kita belajar calistung sampai SMP kelas 3. Oh, oke. Berapa orang waktu itu anaknya? Mulai dari cuma berdua, ngajak temennya sampai waktu terakhir itu waktu itu karena COVID ya. Karena COVID akhirnya di lockdown, itu terakhir sampai hampir 20 anak. Yang setiap hari datang ke rumah. Dan tanpa bayar. Tanpa bayar. Dan di situ Ayu mulai gini, oh ternyata ada orang-orang baik juga nih, tahu ada si rumah belajar ini gitu kan, namanya Rumah Pelangi. Oh, dikasih nama Rumah Pelangi. Rumah Pelangi gitu kan. Rumah Pelangi ini ternyata banyak orang-orang yang ngelihat itu kasih support buku tulis, buku bacaan, alat tulis. Yes. Gitu. Jadi Ayu benar-benar nggak ada satu peser pun untuk keluar. Akhirnya operasional sekolah Rumah Pelangi ini itu dari mereka untuk mereka. Dari donatur. Akhirnya. Dari donatur. Donaturnya orang tua, tapi kan banyak yang nggak mampu juga ya. Iya. Donaturnya orang lain berarti. Orang tua muridnya akhirnya mereka suka ngasih pisang, ngasih rengginang. Oke. Hasil buminya mereka gitu loh. Tapi kan nggak dibayar Yu. Terus biaya hidup Ayu pribadi gitu gimana? Buka warung. Ayu jualan seblak, jualan nasi goreng. Paham. Di Rumah Pelangi itu juga ada warungnya. Iya. Dari situ ada keuntungannya buat biaya hidup. Iya, tapi kalau bisa dibilang karakter utamanya, main job desk-nya adalah ngajar. Iya. Itu sampai kita kan gak punya printer waktu itu kan, kita nulis loh. Ayu nulis satu persatu, ada berapa anak nih. Jadi Ayu megang anak umur sekian, ada ini megang umur sekian, papa megang umur sekian. Kita bagi tugas bertiga gitu. Oke. Jadi kita sama-sama nulis. Kita bikin kartu-kartu buat main gitu. Jadi ya itu buat Ayu adalah tebusan dari apa yang Ayu sudah lakukan. Ya nggak apa-apa lah. Toh pada akhirnya Ayu happy gitu loh. Tiba-tiba ada orang tua sepuh ditinggal sama anak istrinya sendirian. Itu kita yang rawat. Oke. Di lingkungan itu ada yang kayak gitu. Dia terkenal pokoknya orang jutek, orang ketus, orang galak, tapi loh kok sama kita enggak kok gitu. Justru nah disitulah rezekinya ada. Setiap bulan dia punya uang pensiun. Oke, dia ikutan jadi donatur juga akhirnya. Iya. Dan ini cepet loh, signifikan loh, dalam beberapa bulan loh perubahannya terjadi. Oke, jadi kalau teman-teman pelajarin tadi ya, yang pertama ikhlas menerima dulu. Berarti kan ya akhirnya ya udahlah, memang harus dihadapin, diakuin, kalau memang salah ya diterima gitu ya, disadarin kalau memang ya ini sedang terjadi dan nggak apa-apa. Gitu ya, itu effortnya gede loh teman-teman untuk bisa sampai ke sana itu gitu ya, karena banyak orang masih susah menerima bahwa dia salah, masih susah mengikhlaskan bahwa yang terjadi memang seharusnya terjadi. Betul. Gitu. Nah dari situ ketika ikhlasnya datang, baru nih kalau kita ngobrolin dari dulu ya teman-teman, di channel ini kan kita ngomongin keberlimpahan, ngomongin manifestasi gitu kan, langkahnya selalu 2 langkah besar. Ngelepas semua emosi negatif dulu, baru narik hal-hal positif terjadi. Betul. Nah Mbak Ayu berhasil melalui step pertama. Dari yang tadinya gak terima, tadinya pusing, tadinya stres, takut, bingung. Itu kan semua emosi negatif kan. Iya. Gitu kan. Berubah jadi perasaan ikhlas, pasrah, menerima. Habis itu mengakui kesalahannya ke orang-orang terdekat, ke orang-orang yang mungkin dapetin impactnya waktu itu gitu ya. Habis itu tiba-tiba ya, apa sebutannya ya, dapat wangsit mungkin ya, kita nyadarin ada sebuah penghikmatan yang mungkin dilakukan, akhirnya pelayanan itu Ayu lakukan tanpa dibayar, bahkan tanpa dibayar. Ya justru menurut saya itu yang akhirnya narik rezeki yang pada akhirnya bahkan kurang dari 1 tahun sejak gabung di tim ini punya income sampai 10 kali lipat dari waktu ngajar di sekolah waktu itu. Karena saya terima matangnya doang waktu itu. Mbak Ayu tuh dari hari pertama join udah keren banget teman-teman. Ternyata itu yang terjadi ya. Nah ini yang mungkin
teman-teman perlu pelajarin gitu ya. Dan kalau dari point of view-nya saya, teman-teman ini ingat ya teman-teman, kita ngomongin tentang energi nih, ngomongin tentang abundance and manifestation ini bukan tentang apa yang teman-teman lakukan, tetapi tentang energi positif yang harus dimiliki. Gitu. Nanti khawatirnya gini, oh jangan-jangan kalau saya terlibat pinjol harus ngajar di rumah pelangi kayak Mbak Ayu. Enggak gitu ya. Itu do-nya ya. Kita udah berkali-kali bahas di webinar, itu do-nya. Jadi bukan tentang itu. Banyak orang kan nanyanya gitu, Mbak Ayu ngapain biar bisa lepas gitu kan. Bukan ngapainnya Mbak Ayu dari sisi apa yang dia lakukan, teman-teman yang harus dipelajarin. Tapi dari bagaimana Mbak Ayu membangun energi positifnya di diri dia. Nah itu yang penting. Dan ya cerita selanjutnya sih saya udah kebayang teman-teman, kalau misalnya yang membangun rumah pelangi itu udah pasti nggak mudah gitu. Pasti ada hari di mana nggak tahu hari ini makan apa, ngebayang kejadian kayak gitu ya. Hari ini gimana cara ngajar anak-anak sementara kita operasionalnya aja nggak ada duit kan kayak gitu ya. Tapi karena memang dipentokin terus-menerus dan manifestasinya dipraktekin, bahkan mungkin dulu Mbak Ayu nggak ngerti teori manifestasi ya? Belum tahu. Gak ngerti teori manifestasi, tapi saya yakin Mbak Ayu dengan sengaja menginginkan kebaikan terjadi dan nggak tahu caranya gimana. Itu kan justru kita ajarin di kelas manifestasi kedamaian Adi, namanya surrender manifestation. Mbak Ayu praktek gitu. Jadi wajar kalau dia memang mendapatkan apa yang dia dapatkan.